Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita, yakni kitab Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz, penyusun Dr. Abdul Azim bin Badawi rahimahullah ta'ala. Nah, sekarang kita lanjut pada poin yang kelima, yakni tathhirus thawbi min baulis sabi ar-radi', yakni tathhirus thawb, mensucikan pakaian, min baulis sabi ar-radi', dari air kencing anak kecil yang masih menyusu. Nah, bagaimana mensucikan pakaian dari air kencing anak kecil yang masih menyusu? Nah, caranya itu sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis an Abi Samhi khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Samh khadimun Nabi, yaitu pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yugsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulami, dicuci pakaian yang terkena kencing anak perempuan. Jadi dicuci pakaian badan yang terkena kencing anak perempuan, dan cukup disiram. Nah, wa yurashu min baulil gulam, yaitu cukup disiram, dipercik air dari kencing anak laki-laki. Jadi kalau anak perempuan yang mengenai pakaian dari air kencingnya, maka itu caranya dicuci dengan air. Tapi kalau untuk anak laki-laki, maka cukup dipercikkan air pada pakaian yang terkena air kencing anak laki-laki. Nah, jadi caranya cukup sederhana seperti itu. Jadi jangan apalagi, jangan lagi dipertanyakan kenapa perempuan, anak kecil perempuan, kalau air kencingnya terkena pakaian mesti dicuci, sedangkan anak laki-laki cukup dipercikkan. Nah, ini syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian poin yang keenam, tathhirus thawbi minal madhi, yaitu membersihkan pakaian dari air madhi. Air madhi sebagaimana pembahasan yang telah lewat pada pertemuan awal. Naam, bahwasanya ada 3 jenis air dalam badan manusia itu. Ada namanya air wadi, ada namanya air madhi, dan ada namanya air mani. Naam, kalau madhi apa? Cairan bening halus lagi lekat yang keluar ketika syahwat bergejolak, itu air madhi. Nah, jadi dia keluar pada waktu bersamaan dengan syahwat. Nah,
Nah, di sini bagaimana membersihkan pakaian yang terkena dengan air madhi. Naam. Yaitu dalam sebuah hadis hadisnya hasan. Hadis ini hasan, derajatnya hasan dalam Sahih Ibnu Majah. Kemudian juga dalam Sahih At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dari Sahl ibn Hunayf, dari Sahl ibn Hunayf, ia berkata, kuntu alqa minal madhi shiddatan wa ana'an. Dahulu aku biasa mendapati kesulitan dan kepayahan karena madhi. Nah, wa kuntu uktsira minhul iktisal. Sehingga aku sering mandi karenanya. Jadi ini Sahl ibn Hunayf ini merasa kesulitan dan kepayahan karena madhi. Karena setiap keluar madhi dia mesti mandi. Nah, sehingga aku sering mandi karenanya. Nah, fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Maka aku pun utarakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, innama yajzika min dzalikal wudu. Naam, innama yajzika min dzalikal wudu. Sesungguhnya cukuplah bagimu hanya dengan berwudu. Jadi kalau madhi yang keluar, maka cukup dengan apa? Cukup dengan berwudu. Tetap dicuci tempat keluarnya, kemudian berwudu. Beda mani. Adapun al-mani, kalau dia keluar, maka wajib mandi bagi laki-laki. Makanya dikatakan al-ghuslul janabah, yaitu mandi junub. Nah, itu bedanya. Nah, maka Nabi sini mengatakan cukuplah bagimu hanya dengan wudu, hanya dengan berwudu. Fakultu, kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, kaifa bima yusibu thawbi minhu? Wahai Rasulullah, bagaimana dengan madhi yang mengenai pakaianku? Naam. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in fatandaha bihi thawbak haitsu tara annahu qad asaba minhu. Cukuplah bagimu mengambil setelapak tangan air, lalu tuangkanlah pada pakaianmu yang terkena madhi, sehingga kamu lihat air itu membasahinya. Naam, yaitu dicuci dengan air. Naam. Jadi yakfika an ta'khudha kaffan, maka cukup kau mengambil air setelapak tanganmu, min ma'in fatandaha bihi thawbak, kemudian kau tuangkan, cuci pakaian yang terkena madhi, haitsu tara annahu qad asaba minhu, sehingga kamu lihat air itu membasahinya. Nah, jadi begitu cara membersihkan al-madhi.
Kemudian poin yang ketujuh, tathiru asfalin na'li. Membersihkan bagian bawah sendal. Nah, jadi bagaimana caranya membersihkan bagian bawah sendal? Kalian jalan, pergi menyetor ke sana, tiba-tiba injak ranjau. Nah, jadi bagaimana membersihkan bagian bawah sendal? Nah, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Abu Daud. Hadis ini derajatnya sahih. Dari sahabat An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jaa ahadukum ila al-masjid falyanzur." Apabila seorang di antara kamu datang ke masjid, idza jaa ahadakum al-masjid falyaqlibna 'alaihi walyanzur fihima. Nah, maka baliklah kedua sendalnya dan perhatikanlah keduanya. Fa in ra'a khabisan falyamassahu bil ardi thumma liyusalli fihima. Kalau ia melihat kotoran pada sendalnya, maka gosokkanlah ke tanah, kemudian sholatlah dengan keduanya. Nah, ini bagi orang yang menggunakan khuf, itu menggunakan sendal dalam sholat. Nah, kalau dia hendak melaksanakan sholat dengan menggunakan sepatunya atau sendalnya, maka hendak dulu dilihat. Kalau kita melihat ada kotoran di situ, maka hendaknya menggosokkan ke tanah sampai hilang kotoran tersebut. Nah, berikutnya poin yang ke-8, tathhirul ardi, yaitu mensucikan tanah atau lantai. Nah, bagaimana mensucikan tanah atau lantai? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan secara panjang lebar oleh Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi dalam Fathul Bari, ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Qama a'rabiyyun fabala fil masjidi fatanawalahu an-nas." Telah berdiri seorang Arab Badui di pojok dalam masjid, lalu dia kencing. Fatanawalahun nas, maka kemudian para sahabat hendak menghentikannya. Orang-orang hendak menghentikannya. Wa qala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Da'uhu wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'in." Da'uhu artinya biarkan dia sampai selesai. Nah, wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in. Kemudian tuangkanlah di atas kencingnya setimba air atau seember air. Nah, fa inna ma bu'ithtum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirin. Karena kalian diutus di permukaan bumi sebagai pemberi kemudahan, bukan ditampilkan untuk menyulitkan. Nah,
Jadi yang menjadi syawahid di sini, syahidnya di sini adalah cara membersihkan tanah atau lantai. Itu cukup disiram dengan air. Misalkan tempat sholat kita, asrama kalian, tiba-tiba mau kencing atau buang air di situ, maka cukup dengan disiram air padanya. Tentunya sampai hilang 3 syarat itu: baunya, warnanya, dan rasanya. Nah, ayo. Nah, wa innama amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidzalika isti'jalan lit-taharatil ardi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat berbuat demikian sebagai tindakan cepat agar tanah yang dikencingi segera suci kembali. Nah, isti'jalan itu segera untuk membersihkan tanah. Nah, falau turikat hatta jaffat dhahaba atharun najasati tahurat li hadits Ibnu Umar. Nah, kalau tanah yang dimaksudkan dibiarkan sampai kering dan bau kencingnya hilang, maka ia menjadi suci. Nah, li hadits Ibnu Umar, sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, berkata, kanatil kilabu tabulu fil masjidi wa tuqbilu wa tudbiru zaman ar-rasul sallallahu alaihi wasallam falam yakunu yurashuna syai'a. Ini berdasarkan pada riwayat Ibnu Umar, ia berkata, anjing-anjing sering kencing di dalam masjid dan biasa keluar masuk masjid pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat tidak pernah menyiramnya sedikit pun. Nah, jadi tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyiram tanah yang terkena air kencing oleh Arab Badui itu adalah sebagai tindakan cepat agar tanah yang dikencingi itu segera suci kembali. Kalau dibiarkan sampai kering kemudian hilang baunya, bau kencingnya hilang di situ, maka dia sudah kembali suci. Nah, ini menunjukkan kepada kita, diajarkan kepada kita untuk bersegera. Nah, paham ya? Nah, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar, jikalau suatu tempat itu biasa dikencingi hewan, kemudian kita tidak membersihkannya, kemudian hilang baunya, hilang bentuknya, maka dia kembali suci. Tanah itu kembali suci. Nah, kemudian berikutnya sunanul fitrah, sunnah yang fitrah. Nah, ini juga harus kita tahu, sunnah yang fitrah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat-riwayat, beberapa riwayat di sini, termasuk hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dalam Fathul Bari. Fathul Bari itu syarah dari Sahih Bukhari. Ada 8 jilid. Nah, seorang penuntut ilmu itu harus miliki itu. Nah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
khamsun minal fitrati. 5 hal yang termasuk fitrah. 5 hal yang termasuk kesucian. Yang pertama adalah al-istihdadu. Apa itu al-istihdad? Al-istihdadu huwa khalqul 'anah. Khalqul 'anah itu mencukur bulu kemaluan. Naam. Jadi al-'anah itu bagian atas kemaluan. Nah, jadi fitrah itu al-istihdad, itu mencukur. As-tsani wal khitanu, yaitu khitan. Apa itu khitan? Khitan itu kalau bahasa kita apa itu? Disunat. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah. Nah. Kemudian wa qassus syaribi. Yang ketiga mencukur, menipiskan asyaribi, kumis. Bagi laki-laki yang memiliki kumis ya ditipiskan. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memanjangkan jenggot, memanjangkan lihya dan menipiskan kumis. Sebagai apa? Untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Nah, kenapa? Karena kebanyakan orang mencukur habis jenggotnya dan menebalkan kumisnya seperti paradeng. Nah, jadi menipiskan. Nah, kemudian yang keempat, wanatful ibiti, mencabut bulu ketiak. Jadi sini mencabut bukan mencukur. Nah, kalau mencukur itu semakin lebat itu. Jadi mencabut. Nah. Dan yang terakhir wa taklimul azfari, dan memotong kuku. Jadi perlu diingat itu 5 hal yang termasuk fitrah kesucian, yaitu apa tadi? Al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Yang kedua wal khitan, khitan atau sunat. Yang ketiga qassus syaribi, menipiskan kumis. Wa natful ibiti, mencabut bulu ketiak. Wa taklimul azfari, dan memotong kuku. Naam. Naam. Di sini ada tambahan di sini. Catatan kakinya dinamakan al-istihdad. Kenapa mencukur bulu kemaluan itu dinamakan al-istihdad? Istihdad itu diambil dari kata hadid. Hadid itu besi. Kenapa? Karena mencukur bulu kemaluan, baik laki-laki ataupun perempuan, disebut istihdad karena orang mencukurnya dengan memakai alat dari besi. Nah, apakah itu silet ataukah parang? Nah, sesuatu yang tajam. Karena zaman dahulu kan tidak ada silet. Nah, kemudian dalam sebuah hadis ini hasan dalam Mukhtasar Muslim, dalam Sahih Muslim, kemudian dalam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, an Zakaria ibnu Abi Zaidah
an Mus'ab ibn Syaibah an Talqi ibn Habib an ibn Zubair an Aisyah qalat. Dari Zakaria bin Zaidah, kemudian dari Mus'ab bin Syaibah, kemudian dari Talq bin Habib, dan dari Ibnu Zubair, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashrun minal fitrati." 10 hal yang termasuk fitrah. Nah, di sini sebutkan 10. Tadi itu berapa? 5. Nah, 10 hal yang termasuk fitrah. Yang pertama adalah qassus syaribi. Nah, qassu syaribi itu menipiskan kumis, mencukur kumis. Nah, yang kedua wa'ifa'ul lihyah. Kedua, memelihara jenggot. Nah, jadi memelihara berarti dijaga kerapian dan kebersihannya. Nah, jangan sampai memanjangkan jenggot tanpa memperhatikan kerapian dan kebersihannya. Nah, yang ketiga as-siwak, yaitu bersiwak, membersihkan gigi. Kemudian wastinsyakul ma, memasukkan air ke dalam hidung. Kelima wa qassul adfari, memotong kuku. Kemudian yang keenam wa ghaslul barajimi, mencuci ruas-ruas jari. Naam. Wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Kedelapan wa khalqul anah, mencukur bulu kemaluan. Kesembilan adalah al-intiqasul ma'i. Intiqasul ma'i ini adalah bahasa kerennya istinja, yaitu cebok bil ma'i, dengan air. Nah, di sini sebutkan yakni al-istinja'u. Nah, walaupun di sini disebutkan 10, tapi kalau dipoinkan itu 5. Nah, ya hampir sama semua. Nah, sekarang yang berikutnya kita lihat satu persatu. Yaitu yang pertama adalah al-khitanu, khitan. Nah, kita lihat ini hukumnya khitan. Wal khitanu wajibun fi haqqir rijali wan nisa'i. Jadi khitan itu hukumnya wajib atas kaum laki-laki dan kaum perempuan. Ingat, ini kita berbicara mazhab Syafi'i ya. Ada yang berpendapat wajib bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan. Tapi dalam mazhab Syafi'i wajib bagi laki-laki dan wajib pula bagi perempuan. Jadi perempuan yang belum khitan itu harus khitan dalam mazhab Syafi'i. Ya, wal khitan wajibun fi haqqir rijali wan nisa. Kenapa? Li'annahu min sya'airil Islam. Karena ia termasuk syiar Islam. Nah, faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulin aslama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki yang baru masuk ke Islam. Apa kata Rasulullah? Alqi anka sya'ral kufri wahtatin. Naam. Alqi, lemparkan dirimu, campakkan darimu syiar kekufuran. Jadi lempar syiar kekufuran darimu. Wahtatin, dan berkhitanlah. Jadi perintahkan untuk berkhitan.
Ini berkhitan ini adalah fi'lun amr. Kalau dalam pelajaran usulul fiqhi, al-amru yaqtadil wujub. Naam. Semua perintah itu menunjukkan kewajiban. Nah, menjadi wajib. Nah, di sini waqtatin, berkhitanlah. Ini perintah. Maka di sini menunjukkan suatu kewajiban. Hadis ini derajatnya hasan sahih. Nah, hadisnya hasan dalam Sahih Jami'us Shaghir. Nah, wa huwa min millati Ibrahim. Khitan ini berasal dari ajaran Nabi Ibrahim. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut. Riwayat yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yakni Bukhari wa Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah, ikhtatana Ibrahimu Khalilur Rahmani ba'dama atat alaihi 80 sana. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman berkhitan setelah berusia 80 tahun. Jadi Nabiullah Ibrahim itu berkhitan setelah berusia 80 tahun. Naam. Wa qad qala Allah li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman kepada nabinya Muhammad dalam surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif. Nah, dari sini dianjurkan khitan. Dianjurkan, ya, berarti disunnahkan. Wa yustahabbu an yakuna al-khitanu fi yaumis sabi'i lil mauludi. Jadi sebenarnya itu disunnahkan, dianjurkan, dan afdolnya itu berkhitan itu pada hari ke-7 dari hari kelahirannya. Jadi tujuannya akikah. Itu bukan cuma sekedar potong kambing, pemberian nama, sekaligus anak kecil itu dikhitan. Itu ahsannya, bagusnya. Jadi kalau kalian punya adik atau punya keponakan baru lahir, dianjurkan untuk dikhitan. Dan itu lebih bagus kalau masih kecil dikhitan. Nah, artinya masih minim terjadi cedera. Beda kalau besar. Kalau orang sudah besar itu setengah mati. Nah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husaini wa khatanahuma li 7 ayyamin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Hasan dan Husain dan mengkhitan keduanya pada hari ke-7. Nah, jadi itu tentang khitan. Nah, sekarang yang terakhir yakni adalah i'fa'ul lihyah.
yaitu memelihara jenggot. Nah, i'fa'ul lihyati wajibun. Memelihara jenggot adalah hukumnya wajib. Wa halquha haramun. Mencukurnya haram. Nah, jadi haram mencukurnya. Mencukur maksudnya ini mencukur sampai bersih. Nah, kenapa? Li'annahu taghyirun li khalqillah. Karena mengubah ciptaan Allah. Nah, wa huwa min 'amali syaitani, dan ini termasuk perbuatan syaitan. Jadi hukumnya ini sama tatkala perempuan mencukur alis mereka. Ya, biasanya kan perempuan itu suka mencukur alisnya. Diganti dengan spidol permanen. Kan biasa begitu. Katanya tren. Ataukah bahkan diganti dengan tato. Nah, tato bergambar semak belukar. Nah, ini haram. Li'annahu taghyirun li khalqillah, karena merubah ciptaan Allah. Karena pada hakikatnya laki-laki itu mereka itu kebanyakan berjenggot. Nah, kalau tidak berjenggot mirip apa? Mirip perempuan. Makanya itu dalam memakai surban, pakai imamah ya. Imamah kalau bahasa kita ini surban. Kalau pakai surban itu bagi laki-laki yang tidak memiliki jenggot, tidak tumbuh jenggotnya, itu tidak boleh memakai surban seperti surbannya yang orang Arab itu, kayak langsung saja dipakai. Itu tidak boleh. Itu dilarang. Kenapa dilarang? Karena mirip perempuan. Nah, jadi bagaimana caranya kalau mereka ingin pakai surban? Ya dililit, diikatkan. Jadi model surbannya itu model surban ikat. Nah, kalau orang itu berjenggot maka tidak mengapa, boleh seperti itu. Kalau dia berjenggot kemudian dia mau pakai surban seperti imam-imam Masjidil Haram, itu boleh. Kalau dia memakai jenggot. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan sampai nanti kalian punya saudara tidak ada jenggotnya, pakai surbannya seperti itu, jangan. Perintahkan padanya lilit. Nah, karena memang di Arab itu jangankan sesama kepada perempuan, terkadang laki-laki memiliki ketampanan kemudian dia tidak berjenggot, laki-laki Arab itu tertarik. Laki-laki Arab itu tertarik. Pernah ada dalam sebuah hadis, saya lupa isinya, tapi secara maknawiyah, pernah ada seorang pemuda yang memiliki ketampanan berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bisa mendatangkan fitnah, Nabi menyembunyikan laki-laki tersebut di belakang Nabi. Kemudian Nabi mencukur habis rambutnya. Dengan tujuan apa? Supaya menghilangkan fitnah pada laki-laki tersebut. Pas dicukur, tambah tampan. Akhirnya dilarang untuk keluar rumah. Ada istilahnya itu, saya lupa apa namanya. Ada istilah seperti itu. Nah, makanya kalau laki-laki yang tidak memiliki jenggot itu harus, kalau pakai surban ya harus dililit, tidak boleh dikerudungkan. Seperti itu. Nah, jadi di sini yang dimaksud di sini adalah i'fa'ul lihya, itu tidak bolehnya mencukur habis. Nah, tidak bolehnya mencukur habis. Hukumnya haram. Nah,
Karena itu termasuk perbuatan syaitan. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah." Dan akan aku suruh mereka untuk mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Nah, jadi semua yang mengubah ciptaan Allah itu adalah perbuatan syaitan. Nah, kemudian kalau jenggot itu dicukur habis, wa fi halqiha tashabbuhu bin nisa'i. Nah, apabila jenggot itu dicukur sampai bersih, sampai habis, berarti adalah menyerupai kaum wanita. Nah, padahal ada riwayat yang melarang. Sebagaimana disebutkan, la'ana ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat kaum lelaki yang berusaha menyerupai kaum wanita. Nah, jadi sini la'anah. Apa itu la'anah? La'anah itu artinya ba'idun an rahmatillah. Jauh dari rahmat Allah. Berarti dia masuk apa? Halakun, binasa, kebinasaan. Nah. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadisnya sahih dalam Mukhtasar al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juzzu syawariba wa arkhu al-lihya khaliful majusi." Cukurlah kumismu, peliharalah jenggotmu, dan selisihilah kaum majusi. Nah, ini beberapa dalil untuk memelihara jenggot. Nah, jadi bagaimana dengan laki-laki yang memang tidak tumbuh jenggotnya? Nah, kalau tidak tumbuh ya mau diapa? Nah, itu tidak masalah. Yang dilarang di sini adalah mencukur habis. Nah, karena dulu ada teman ya, ada ikhwah. Dia cuma punya jenggot itu cuma 3 helai. Cuma 3 helai. Itu pun dijaga baik-baik sekali. Satu waktu hilang 2. Jadi tinggal 1 helai. Dia lagi jaga baik-baik, akhirnya hilang lagi. Nah, takut dia karena apa? Takut karena jangan sampai dihukumi seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini ya luar dari kemampuan kita. Diperintahkan untuk memelihara. Nah, ya memang ada beberapa orang seperti itu ya, laki-laki seperti itu. Nah, mulus. Nah, makanya ada istilah, saya lupa istilahnya. Ada istilah. Nah, ini bahaya kalau ke Yaman atau ke Saudi, itu bahaya orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena orang-orang Arab itu tidak pernah lihat perempuan. Nah, tidak pernah, karena mereka pakai hijab. Pas lihat laki-laki mirip perempuan, tertarik dia kepada laki-laki tersebut. Ini bahaya. Nah, ayo. Nah, sampai sini dulu insyaallah pada poin i'fa'ul lihya. Insyaallah nanti kita lanjut pada bagian berikutnya. Jadi pelajaran fikihnya ini insyaallah ringan karena dalam bentuk mukhtasar, ringkas. Nah, beda dengan pelajaran-pelajaran fikih yang lain yang padanya banyak perbedaan, perselisihan pendapat. Nah,
Jadi insyaallah nanti mudah-mudahan bisa terus berlanjut. Kitabnya insyaallah sudah hampir tiba, hampir datang ya. Karena dalam perjalanan ke Makassar. Kemarin lama dipesan, kenapa? Karena PO-nya lama. Nah, sementara dicetak. Nah, sedangkan kitabnya ini tebal. Nah, sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.